adalah Dharma. Jujur, diam-diam gue ngefans sama dia. Dia tuh ganteng, pinter, gak banyak bacot kayak bocah-bocah yang bully gue. Tapi bisa famous antar sekolah. Semua cewek juga selalu berusaha caper sama dia. Andai gue cantik kayak mereka, mungkin gue juga akan caper sama Dharma. Masalahnya, gue tuh sadar diri kalau gue itu jauh dari kata sempurna. Ntar yang ada kalau gue caper malah diolok-olok. Cukup gue mengagumi dan mencintai Dharma dalam diam. Singkat cerita, gue lagi istirahat di kantin. Lagi-lagi gue sendirian. Terus tiba-tiba Dharma datang sambil bawa mangkok bakso. Will, gue boleh duduk di sini nggak? Soalnya gue nggak kebagian tempat makan. Sambil belagapan, gue yain aja. Kapan lagi sedekat ini sama cowok yang gue taksir? Menawangi pula. Terus tiba-tiba dia manggil nama gue. Will, Will, Wilma. Tapi gue masih bengong terpesona sama Dharma. Sampai-sampai dia megang tangan gue. Will, nanti pulang sekolah bareng yuk. Boh, ini gak salah denger nih gue. Cogan terfamous di SMA gue ngajakin balik bareng. Nanti tunggu gue di parkiran ya. Jantung gue makin dak-dik-duk deh. Gue pun mengiyakan dengan penuh malu. Bel pun berbunyi dan kita balik ke kelas. Mulai dari situ, pikiran gue jadi kacau dan gak fokus. Halu mulu deh. Jam 1:30 siang, di mana pelajaran sekolah telah usai, dengan rasa campur aduk gue mantapkan langkah ke parkiran motor. Sengaja gue duluan ke sana, soalnya Dharma nyuruh nunggu. Di parkiran, gue lihat banyak cowok-cewek pulang bareng. Mereka semua hahaha. Duh, gue jadi ngebayangin balik bareng Dharma. Tapi, kenyataannya, 5 menit, 10 menit, Dharma gak datang juga. Gue masih sabar dan berpikir positif. Mungkin dia lagi piket. Tapi setengah jam dia gak datang-datang juga sampai gue bete. Akhirnya gue nekat nyari Dharma ke kelas. Dan kelasnya kosong. What? Terus dia kemana dong? Ini gue gak lagi dibercandain kan? Karena gue masih yakin Dharma gak bohong, gue balik lagi ke parkiran. Siapa tahu tadi kita sama-sama nyari. Pas sampai parkiran, gak ada Dharma. Asli, air mata gue udah di ujung banget. Terus ada yang nepuk pundak gue dari belakang. Pas gue nengok, Dharma. Bukan mbak, saya Pariono, bukan Dharma. Jir, malu. Ternyata malah satpam SMA gue. Terus dia ngasih secari kertas yang lusuh. Pas gue buka tulisannya, ya kali gue balik bareng lu, Dut. Ngaca kali. Bye, Dharma. Terus gue dengar suara ketawa gerombolan anak cowok dari kejauhan. Di sana ada Dharma juga. Asli, sakit. Gue dipermainkan semena-mena kayak gini. Gue langsung nangis dan pulang tanpa pedulin Dharma. Sumpah, Dharma, lu jahat. Sehari setelah kejadian itu, gue gak masuk sekolah. Gue sengaja bolesin diri gue di rumah. Mumpung bokap nyokap lagi pergi keluar kota. Selama 3 hari di rumah, gue banyak merenung, sedih. Rasanya pengen berhenti sekolah. Sampai akhirnya gue berdiri di depan cermin. Apakah gue seburuk itu? Gak tahu kenapa, insting gue sebagai cewek mulai membara. Gue buka YouTube ini itu, segala macem demi menenangkan diri. Sampai akhirnya gue lihat YouTube vlogger. Bahkan YouTuber yang menginspirasi karena relate sama masalah hidup gue. Kalau ngeliat Kendall Jenner sama Gigi Hadid, bikin lemak di tubuh ini minder parah. Auto mental deh pokoknya. Di situ gue sadar, sudah saatnya take action. Diet bukan lagi soal wacana. Gue harus lebih care dalam menjaga dan merawat tubuh ini. Karena gue yakin, suatu saat gue bisa cantik dan balikin keadaan. Singkat cerita, gue udah lulus dari SMA. Bertahun-tahun gue benar-benar memutus informasi dan komunikasi sama temen SMA gue. Gue benar-benar move on biar fokus sama cita-cita yang gue mau. Oh iya, bukan sombong. Sekarang gue sukses dan punya produk kecantikan sendiri. Dan rencananya sih, tahun depan mau buka klinik kecantikan gitu di beberapa kota. Meskipun gue udah lost kontak sama anak-anak, gue masih join kok di grup alumni. Ya lumayan lah buat mantau-mantau keadaan. Sampai akhirnya beberapa saat yang lalu, gue dapet notifnya dari grup WA kalau bakalan ada reuni SMA. Ya udah deh, gue putusin buat datang.
Soalnya gue penasaran sama anak-anak yang dulu ngebully. Sekarang udah jadi apa ya? Terlebih lagi, gue pinisirin si Missy Dirmi. Gue sengaja pakai kacamata dulu, pengen tahu respon mereka. Pada kenal nggak? Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ketika gue dateng dan turun dari apart, semua orang bengong bukan main. Dari atas sampai bawah gue diliatin. Sampai akhirnya gue buka tuh kacamata. Dan semuanya kompak kaget. Wilma? Dan penuh senyum gue jawab, iya. Reuninya sih B aja. Tapi yang gak gue sangka, semua cowok pada ngerubungin gue kayak semut pada minta foto. Ya udah deh, gue jabanin. Dalam hati, mampus tuh. Dulu ngata-ngatain gue, bully gue. Sekarang lo tunduk sama kecantikan gue. Mana lirikan cewek-cewek pada sepet lagi. Rasanya ingin teriak. Iri bilang, bos. Karena salah satu alasan gue datang adalah Risi pinisirin si Dirmi. Tuh anak mana ya? Selingak-selinguk gak nongol-nongol. Sampai pas pertengahan acara, gue yang bosan sengaja cabut dan pergi ke parkiran SMA. Di situ ada orang yang baru datang pakai motor peot dan jaket lusuh. Awalnya gue nggak peduli siapa tuh orang. Ternyata, ya udah. Toh gue juga tipikal orang yang bukan pendendam. Dari acara reuni ini, gue bisa ngasih pelajaran ke mereka. Kalau dunia ini akan berputar, ada saatnya gue bisa buktiin kalau gue mampu. Terlepas dari standarisasi kecantikan dan body goals, semua wanita itu terlahir cantik dan berhak untuk cantik. Mau curvy, mau kurus, tinggi pendek, semuanya bukan patokan kecantikan yang bisa dieksploitasi. Dan asal kalian tahu, body shaming itu nggak keren. Perkataan jahat kalian bisa menyakiti perasaan. Karena kedepannya kalian nggak akan tahu apa yang terjadi. So, berbuat baiklah selagi bisa. Buat kalian di luar sana yang dibully, jangan pernah takut dan merasa sendirian. Kalian juga istimewa. Karena semua berhak bahagia. So, kalau kalian punya cerita unik dan menarik, silakan kirim ke email di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita.